penting juga. Anda mau menambahkan, Pak Lukas? Jadi kemarin saya kontak Gubernur Papua Barat untuk undang beliau datang ke Jayapura, kami akan pertemuan, tapi kami sudah punya konsep. Jadi akhirnya kita dapatkan harus lewat suatu perjanjian. Undang-undang apapun tidak bisa. Itu Jakarta. Undang-undang otonomi khusus pun itu sudah? Tidak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Lembaga internasional atau lembaga apa. Kalau undang-undang tidak akan selesai. Anda gubernur tapi tidak percaya pada kekuatan undang-undang, Pak Lukas? Tidak. Kenapa? Sudah sebegitu? Undang-undang 21 itu tidak berjalan. Hanya dikasih uang, itu aja kan? Betul. Kewenangannya tidak sama sekali tidak ada. Semua perdasus yang kita buat tidak bisa jadi perdasus. Di Papua undang-undang otonomi khusus baru satu PP, yaitu Majelis Raya Papua. Yang lain semua tidak ada. Padahal undang-undang ini sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih. Perdasus kita punya menyangkut rekrutmen orang asli politik, rekrutmen politik orang asli Papua tidak diterima. Jadi undang-undang itu hanya memungkinkan dana otonomi khusus yang banyak, tetapi tidak ada hak-hak yang lain. Tidak ada hak yang lain. Puluhan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Mereka menolak rencana otonomi khusus Jilid 2 yang akan digulirkan pemerintah. Aksi mahasiswa yang datang dari berbagai universitas ini sebagai bentuk penolakan atas dialog dari elit politik Papua terkait rencana otonomi khusus Jilid 2 yang akan digulirkan. Mereka menilai jika rencana dialog tersebut bukan sebagai aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan. Kami tegas kepada negara bahwa jangan ada yang mengatasnamakan rakyat Papua para elit politik untuk melanjutkan khusus Jilid 2, dan yang berikutnya kami meminta penuntutan hak kelas itu sendiri buat rakyat Papua. Ada 9 tuntutan yang dilayangkan oleh para pengunjuk rasa ini, diantaranya menolak PPRA tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri belum lama ini mengirim surat ke pemerintah Provinsi Papua perihal usulan perubahan Undang-Undang 212 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Papua. Menanggapi surat tersebut, Gubernur Papua menyatakan akan mengembalikan surat instruksi Menteri Dalam Negeri bernomor 182/0310/SJ dan meminta agar pemerintah pusat dapat seriusi draft Undang-Undang Otonomi Khusus Plus sebagai pengganti Undang-Undang Otsus. Pernyataan Gubernur Papua yang akan mengembalikan surat instruksi Mendagri mendapat tanggapan dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Alberto Gonzales Wanimbo. Ia mengatakan surat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 35 Tahun 2008 harus dikembalikan. Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus kepada pemerintah pusat 5 tahun lalu, namun ditolak, sehingga Alberto Gonzales Wanimbo menegaskan Undang-Undang Otsus Plus bermaterikan kewenangan bagi masyarakat Papua dan menjadi keinginan orang Papua. Mendagri dalam hal ini tidak perlu mengeluarkan surat menyurati gubernur untuk kemudian meminta gubernur Provinsi Papua untuk mengusulkan draft yang baru, karena draft yang lama sudah ada. Draft yang lama sudah ada, di sana kita butuh kewenangan. Jadi Undang-Undang Otonomi Khusus ini antara uang dan kewenangan. Antara uang dan kewenangan, kita butuh kewenangan-kewenangan ini harus lebih kepada orang Papua, supaya pemerintah Provinsi Papua ini yang mengenal, tahu tentang kebutuhan-kebutuhan real kekinian yang ada di tanah Papua. Untuk itu kita minta kepada pemerintah Jakarta supaya memberikan kewenangan itu kepada pemerintah Provinsi Papua secara besar, secara leluasa. Nah, di sana kita bisa mengelola sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam kita. Kita tahu bahwa di Papua ini kaya dengan sumber daya alamnya. Salah seorang aktivis pemuda Papua, Beni Gurik, mengungkapkan jika pemerintah pusat harus membuka ruang dialog dengan orang Papua terkait Otsus. Kalau kami merasa sudah saatnya pemerintah membuka ruang dialog dengan orang Papua. Saya pikir tidak bisa kita rendahkan, suruh merendahkan itu. Kalau bicara soal apa yang pemerintah Papua sedang lakukan hari ini, sudah kita lakukan dari sejak hari ini. Pemerintah pusat tinggal 1 tahun ke depan baru
mulai kaget-kaget memikirkan untuk melakukan negosiasi atau menyuruh orang Papua siap-siap begitu. Sementara pemerintah pusat memberikan batas akhir otonomi khusus Papua tahun 2025, namun pembiayaan akan berakhir tahun 2021. Dari Kota Jayapura, Papua, Mailes Tabuni, Jaya TV mengabarkan. Menolak dengan tegas otonomi khusus jilid kedua yang ditawarkan oleh pemerintah Jakarta. ULMP Biak Supiati atau wilayah Saireli menolak Otsus jilid kedua dan referendum, yes, referendum, yes, referendum, yes, otonomi khusus, no, otonomi khusus, no, otonomi khusus, no, itulah pernyataan kami masyarakat adat Biak Supiori dan Lungfor. Terima kasih. Bapak, Pak. Ini kelihatan baru datang dari Australia. Jadi ada dua hal, ya. Secara normatif ini aturan. Secara aturan ini gubernur tadi itu wakil pemerintah pusat yang ada di sini. Yang perpanjangan tangan gubernur adalah ada bupati wakil bupati, ya, bupati wakil bupati. Segala persoalan yang bisa menyelesaikan masalah di kabupaten kota itu hal-hal yang prinsip sekali, apapun bentuknya terjadi, serahkan sepenuhnya kepada bupati dan wakil bupati. Tetapi hal-hal yang agak besar yang terjadi di seluruh kabupaten kota yang diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi gubernur, berarti ini gubernur bersama-sama dan kita kumpul sekarang ini. Kumpul sekarang. Setelah itu beri saran masukan, kita simpulkan satu-satu lalu kita lapor kepada Bapak Presiden. Yang berikut, masalah bagaimana selesaikan di Duga, Ade. Masalah ini dari tahun 63, Pak. Ini bukan sekarang. Duga ini dampaknya dia bawa ke wilayah gunung sana. Wilayah ini mulai muncul dari sini. Seluruh Papua itu sudah merasakan masalah ini. Masalah nggak akan selesai. Dulu di sini ada karakter orang di pegunungan itu, kalau dia sudah merasa memiliki sesuatu, dia punya itu sudah dia. Oleh sebab itu dia merasa itu, dia anggap itu, maka memang dia sudah itu. Tapi yang kita lain ya itu, bisa paham ini? Bisa paham. Tapi dalam hal penyelesaian masalah sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia, bagaimana cara apa kita pakai? Win-win solution. Tidak bisa tadi saya sudah bilang, ini ada teman dari Kodam ada. Kasihan mereka ini laksanakan tugas. Sistem absolut tadi perintah, you laksanakan ini. Itu. Terus kami pemerintah provinsi, gubernur coba tanya, minta maaf, presiden tanya gubernur masalah apa selesai di Papua? Karena apa sebab musabab? Karena ini. Kebakaran contoh di Wamena, itu
kita bisa laporkan karena masalah bisa selesai dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan ada masalah-masalah terjadi di Papua yang tidak selesaikan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, ini proses waktu yang sampai kapanpun turun-temurun pun tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai, Pak. Oleh sebab itu sekarang kehadiran kita semua ini, ya, kita merumuskan apa sih? Tadi saya sudah bilang tadi, sistem yang dipakai Aceh dulu beda. Kenapa beda? Dia punya senjata lengkap. Tapi formatnya dia bikin koordinasi dengan luar negeri, ada utusan Indonesia ke sana, format dari sana siapkan, Indonesia siapkan, klop, makanya tanda tangan persetujuan itu. Kalau Papua tidak bisa, Pak. Kau mau hitung orang luar negeri dari manapun masalah tidak bisa selesai. Jangan masalah duga, tidak bisa. Bukan masalah duga itu kecil. Di luar negeri ini, sekarang negara di Vanuatu kau bisa menekan, tidak bisa. Dia hak juga dengar di PBB. Satu masalah. Nah, hanya untuk merendam masalah. Ini tidak usah masalah aspek besar saya bicara. Hanya merendam untuk menyelesaikan masalah duga. Tadi saya sudah bilang, mari kita bicara, kita simpulkan, baru kita bawa ke Presiden. Bapak, masalah ini tidak usah sudah. Kasihan rakyat duga. Itu. Kalau selesai, enggak akan selesai, Pak. Masalah besar Paris. Kemarin ACP misalnya sekarang Afrika, Karibian sudah kumpul bersatu bahwa masalah Papua bawa ke PBB. Masalah tidak akan selesai, Ade. Itu semua orang tahu. Tidak akan selesai kalau bicara masalah itu. Tidak akan selesai. Hanya kita bicara skop kecil supaya duga kasihan tuh. Mereka rakyat, harus kita berhentikan mereka dari segala ini. Itu yang harus kita bahas hari ini. Kalau masalah nggak akan selesai. Yang kedua, Pak Wakil Bupati ini kemarin secara pemerintah, secara undang-undang tidak resmi mengundurkan diri. Tidak resmi. Ya, beliau sekarang resmi Wakil Bupati. Ya, beliau tidak mengundurkan, ini wartawan semua tangkap ini, saya ngomong. Jadi beliau tidak mengundurkan diri, ya. Beliau hanya menyatakan sikap atau secara spontanitas berbicara di saat di depan beliau terjadi sesuatu, maka saya ini kok Garuda dipilih oleh rakyat saya pakai, lalu saya bicara bilang aman-aman tapi kok di depan saya jatuh korban. Nah, lebih baik saya berhenti sudah jabatan. Itu spontanitas yang disampaikan beliau di depan seluruh rakyat Duga, juga Provinsi Papua. Tapi saya bilang Pak Mendagri juga lewat Dirjen Notda, pemerintahan umum dan politik juga berbicara sama kita bahwa Pak Wakil Bupati dan Bupati adalah yang hak bina mereka itu Gubernur Papua. Oleh sebab itu beliau ini tadi yang ada pernyataan kemarin tidak bilang mengundurkan diri, itu spontanitas beliau bicara karena situasi kondisi terjadi di sana. Tapi selama kami ada di sini, beliau kembali laksanakan tugas dan mengamankan masyarakat di atas. Setelah hari ini kita semua aspirasi sampaikan tadi kita rumuskan jadi satu rumusan untuk bawa ke Bapak Presiden. Begitu deh ya. Soal otsusnya Pak, ada rencana revisi undang-undang otsus dari pemerintah gimana? Apa pemerintah? Ini juga ada dua masalah otonomi khusus ini. Otonomi khusus kalau ini tua-tua ini prof mereka tahu semua. Di situ kalau ada satu pasal, kau sudah belajar undang-undang otsus belum? Belum toh? Dari pasal per pasal? Belum. Kalau saya bicara hari ini ketahuan semua kok bahaya juga ini. Artinya kalau berbicara pasal 77 berarti kembali kepada tua-tua adat ini. Kalau kembali pasal 77 berarti menyaring ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, Pak. Kalau kembali ke masyarakat masalah selesai ke tidak? Coba, juga bagaimana? Masalah selesai tidak? Ya belum. Tidak akan selesai. Kembali ke pasal 77. Aspirasi Paris, aspirasi kembali. Ya, MRP melakukan suatu acara besar lalu sekarang tim kirim kemana-mana terus menyaring aspirasi supaya kita rumuskan kembali undang-undang otonomi khusus. Melahirkan undang-undang otonomi khusus kembali ke pasal 77, itu masalah lain juga. Kita sudah pernah usulkan, Pak Gubernur ini luar biasa pintarnya, hebat. Saya lihat seluruh gubernur tidak pintar. Orang ini hebat gubernur ini. Dia sudah tahu masalah akan terjadi. Makanya rancangan undang-undang otonomi khusus plus kita bawa ke Jakarta. Supaya masalah-masalah akan terjadi, dia akan mentok ke sana. Tidak ada, di undang-undang otonomi khusus itu tidak ada hal-hal yang kita bicarakan.
Kita bicarakan hanya mendapatkan apa? Hak untuk pengelolaan hutan. Hak untuk pengelolaan laut berapa apa? Pak Prof? Berapa apa di dalam? 12 mil. 12 mil laut. Pengelolaan tambang, hak-hak pengelolaan yang menyangkut hutan. Terus apa? Laut, kasih ke kita. Itu yang ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Plus yang kita rancang itu. Jadi itu semua kita minta kewenangan. Ya, kewenangan. Sedangkan undang-undang yang otonomi khusus sekarang ini, dari pasal per pasal itu, ini Bapak baca tidak? Diatur dengan ketentuan perundang-undangan lain. Ada, itu ujungnya dibilang, diatur dengan perundang-undangan lain. Coba, sekarang bilang, saya pulang ke kampung sudah, saya hutan kayu saya punya semua. Tidak bisa. Tapi diatur juga ada, akhirnya bilang, diatur ketentuan perundang-undangan lainnya. Ada aturan lain juga ada. Misalnya hutan, saya punya hutan ke kampung, ke gunung sana, saya pergi. Saya kelola. Wah, tidak bisa. Izin dari mana? Tidak bisa kehutanan dari provinsi yang kasih, tidak. Harus ke pusat lagi. Itu yang dimaksud. Kewenangan berikan ke provinsi. Supaya kita punya hutan. Kita punya laut. Kita punya tambang. Kita punya uranium. Apalagi ada. Supaya masalah selesai. Tapi ini ada saja masalah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Otonomi Khusus ini ada dua versi. Saya tidak tahu versi pemerintah pusat. Kemarin mereka kirim format ke kita untuk kita lakukan evaluasi tentang Undang-Undang Otonomi Khusus itu yang 21/2001. Tetapi karena kita juga ini begini. Ini kan pelat merah. Gubernur dengan kita pemerintah pusat. Kita sudah berjuang Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Ibu, ini ya mama kita lah yang selalu bantu kita dari LIPI. Kita sudah berjuang, Prof ini semua. Pak Tito masih ada, Pak Tito di sini beri saran masukan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Pak Tito, beliau Kapolda di sini. Beliau, ini. Hanya yang satu yang coret keluar. Itu agak kurang baik sedikit. Nah, semua itu mantap di dalam itu. Mantap. Tapi orang-orang Papua kah, yang lahir besar Papua kah, politisi kah, kamu ada di Jakarta kah, ada di mana kah, cari makan kah, ini batalkan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Baru sekarang saya lihat di Mensos banyak bilang Papua tidak akan selesai masalah. Bagaimana kok bicara sekarang berbalik lagi Papua tidak akan menyelesaikan masalah. Orang kau yang batalkan Undang-Undang Otonomi Khusus, kok bicara di Mensos saya bilang ini pemerintah ini, saya bilang ini orang ini. Jadi artinya Provinsi Papua ini dijadikan sebagai dimakan buah si malakama. Paris, Provinsi Papua dimakan buah si malakama, Pak. Satu datang bikin masalah, pergi aman, sudah. Satu datang masalah terjadi, sudah naik pangkat mungkin pergi, sudah. Tapi masalah masih ada yang duga ini. Masalah masih ada juga. Wamena kemarin jadi masalah datang. Oke, semua datang sudah. Tapi sekarang juga masih ada. Makanya saya bilang ini, ya kalau saya bicara terlalu jauh cukup, saya pikir Undang-Undang Otonomi Khusus ini kita sudah ajukan ke pusat dan mereka tolak. Mereka tolak. Versi pemerintah provinsi sekarang ini akan kembali kepada Majelis Rakyat Papua. Pakai pasal 77. Jadi, Prof begitu Prof, kita akan lakukan begitu. Kembalikan kepada Majelis Rakyat Papua, dia akan mengundang semua rakyat, lakukan menyaring aspirasi boleh, silakan atau tidak juga boleh. Itu. Dan ini terakhir Paris, Ibu, Mama kita dari LIPI, atas pemerintah Provinsi Papua tidak ada satupun yang melakukan konsep rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus di pemerintah pusat lalu bawa ke Komisi 2 DPR RI. Tidak bisa. Ini Pak Dewan sudah ada. Tidak boleh. Ini saya atas sama gubernur saya bilang. Tidak boleh. Harus tanya kita. Harus tanya pemerintah daerah. Ya? Harus kayak kita. Koordinasi ke kita. Oke. Koordinasi ke kita. Yang merancang Undang-Undang Otonomi Khusus adalah ini ada Prof, ini ada Rektor ada. Ada Rektor Uncan ada, ini Prof, Guru Besar ada. Tua-tua ini ada semua ini, rambut putih semua ini. Berbicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Plus artinya apa?
kurang kita tambah, ada tambah, pasal-pasal kita tambah. Pasal-pasal kita tambah. Contoh, ini contoh para bupati se-Papua harus orang asli Papua. Contoh, ini contoh Ini sekarang sudah di sana sudah tertahan di situ. Oleh sebab itu Undang-Undang Otonomi Khusus ini saya pikir kita sampai di situ. Serahkan sekarang kepada pemerintah pusat, mereka undang kita dengan Papua Barat, kita pergi lalu kita bicara, tetapi semasa mereka belum mengundang kita, ya format apa yang mereka pakai kita tunggu. Ada orang kita DPR Pak Wandik datang, Pak Ulem selamat datang. Semua saudara-saudara kenal, coba beliau berdiri supaya bisa kita lihat. Ini yang selalu berbicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus ini di palang pintu kiri kanan laki-laki ini di Jakarta. Jadi supaya kita bicara ini. Pak Ulem, kami sampaikan itu belum ada rancangan resmi dari pemerintah Provinsi Papua, tidak ada rancangan dari institusi manapun lalu pergi ke Prolegnas Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Mungkin itu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.